Halo teman-teman semuanya, selamat datang di A Place to Be Noisy. Tempat kalian bisa lebih sedikit berisik lah buat ngobrol dan buat ngomongin isi pikiran kalian. Dan hari ini, aku akan coba share tentang jurusanku atau prodiku, yakni Prodi Pendidikan Matematika. Dan kenalin dulu sebelumnya, nama aku Pahlaulan Fauzia N. Dan aku baru banget lulus dari program studi pendidikan matematika. Nah, buat teman-teman yang lagi ngulik tentang program studi pendidikan matematika, aku bakal coba untuk paparin beberapa hal ya, yang mungkin teman-teman SMA sekarang mungkin yang nonton, atau kalian semua yang penasaran kira-kira program studi pendidikan matematika itu isinya kayak gimana, ataupun menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian dan belum dapat jawabannya, dan pengen dapat jawabannya mungkin dari orang yang udah pernah ada di posisi tersebut. Dan ini dia beberapa pertanyaan yang aku coba searching lewat AI dan aku dapetin, coba aku jawab, semoga relate sama kalian ya. Oke, langsung aja. Pertanyaan yang pertama katanya di sini, Kak, jujur ya, kalau dari SMA aja udah sering salah ngerjain soal, bisa survive gak sih di pendidikan matematika? Oke, nah yang bisa aku tarik lurus di sini sih, sebenarnya kalau kalian punya modal dasar aja, gak perlu lah kalau ngerjain matematika harus bener semua terus, atau harus kalian jago banget dan sering menang olimpiade atau pernah ikut olimpiade. Itu gak jadi tolak ukur kalian bisa masuk pendidikan matematika gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah punya modal awal, tentunya akan membantu banget di masa perkuliahan. Tapi kalau misalkan belum, nggak sejago itu, cuman kalian menikmati aja ketika belajar matematika, menurutku itu masih bisa ya, kayak masuk aja, karena kamu punya rasa nikmat itu ketika belajar matematika, atau kamu punya rasa penasaran dan pengen terus belajar, pengen ngulik terus rasanya gitu. Masuk aja program studi pendidikan matematika, aman. Jadi nggak perlu sempurna terus nilainya ketika SMA. Aku pun demikian kok. Belajar matematika ada salahnya, ada betulnya, ada ngertinya, ada enggaknya. Tapi yang terpenting adalah mau belajarnya. Itu sih. Lanjut. Yang kedua, katanya anak pendidikan matematika tuh harus jenius. Bener gak sih? Atau cuman mitos? Mitos. Udah aku jawab ya di pertanyaan yang pertama. Oke. Lanjut yang ketiga, pernah nggak Kak ngerasa nyesel pilih jurusan ini pas lagi capek banget sama tugas? Pernah. Kayaknya beberapa kali kalau lagi nemuin tugas-tugas yang sulit, yang ngerasa kayak gak mampu, bisa terus kayak bisa satu soal yang ini selesai nih, ngulik, tiba-tiba soal yang lainnya itu rasanya susah, lanjut lagi soal yang berikutnya, bisa lagi, selesai lagi, ngerti lagi, lanjut ke soal yang berikutnya, lebih susah lagi. Dan di sana kayaknya aku ngerasa kayak pengen nyerah aja gitu ya, karena kok nggak selesai-selesai rasa susahnya. Tapi aku punya fakta yang nyata gitu, bahwa saat perkuliahan aku sekamar sama 20 orang lebih, dan mereka dari jurusan yang berbeda-beda. Ada jurusan pendidikan juga, ada jurusan eksak tapi murni, terus ada juga dari jurusan yang lainnya lah yang lebih umum gitu. Dan mereka juga ada di posisi yang sama dengan aku. Ada waktunya mereka kayak ngeluh, ngerasa salah jurusan lah, ngerasa pusing sama tugasnya, ngerasa kesulitan. Padahal di sana aku ketemu sama orang-orang yang emang pengen masuk jurusan tersebut. Tapi ternyata kan tengah-tengah jalan ya tetap aja nemu susahnya, nemu sulitnya. Ya namanya juga belajar gitu, pasti akan ketemu sama rasa-rasa yang ujian lah dalam proses pembelajaran gitu teman-teman. Jadi buat ngerasa salah jurusan sih ada aja ya, cuman kalau teman-teman lebih bagusnya sih ketika di awal itu kalian udah memetakan bahwa kalian emang pengen masuk jurusan ini karena alasan A, B, C, D, E. Kayak ngulik dulu aja, misalkan mau tertarik sama satu jurusan, diulik tuh jurusannya, berapa SKSK, atau kalau di sekolah berapa JPK, terus setiap mata kuliahnya, terus mata kuliahnya apa aja isinya diulik, kira-kira bisa atau enggak. Itu kayaknya lebih effort banget ya, cuman kan teman-teman effort di awal dan gak akan kaget nanti di tengah-tengah saat menjalani. Ada juga orang-orang yang dia nggak ngulik terlalu dalam, jadi pas datang tuh kaget gitu, apa aja sih yang dijalanin dan rasa susahnya di sana gitu sih. Jadi kalau ngulik dari awal, udah memantapkan diri, mau nemu sesusah apapun, kayaknya di tengah-tengah gak akan bikin teman-teman pengen mundur dan nyerah gitu. Rasa pengennya ya nggak masalah, asal jangan dilakuin, jangan kayak ya udahlah nyerah aja gitu. No no, kalau kata Akila.
Oke, lanjut ya. Yang ke berapa sekarang, berarti yang keempat ya. Kalau udah kuliah di sini masih bisa suka matematika nggak, atau malah jadi bosen lihat angka? Oke. Karena jurusan aku itu pendidikan matematika ya. Nah, ada pendidikan, ada matematikanya. Jadi ada bahas tentang cara ngajarnya lah dan sebagainya. Ada juga matematikanya yang literally matematika aja gitu. Nah, inilah kalau di awal-awal semester cara pelarian aku dari matematika. Jadi aku tuh bukan lebih menemukan diri aku, ternyata lebih cenderung ke soal-soal yang bau-bau itu teori, kayak ngafalin, terus mengimplementasikan materinya tuh lebih ke sana dibanding ke matematikanya. Jadi lebih, karena udah di AB ya, ada A ada B udah jelas banget gitu. Jadi aku kalau peralihan ya ke matkul-matkul atau mata kuliah yang isinya teori-teori. Nah, jadi nggak terlalu muak teman-teman sama angka. Juga kalau kalian di jurusan yang mungkin literally murni angka doang, kan bisa healingnya ke tempat yang lain gitu, atau ke hal lain ya, belajar mungkin setelah itu ya healing, terserah kalian cari peristirahatan yang paling nyaman, entah itu buku, baca buku mungkin yang suka fiksi non fiksi dan sebagainya, atau nonton film lah, kan gak masalah ya kalau kita meluangkan waktu untuk ngasih atau mencharge energi kita, atau ngasih sedikit leisure time buat kita sendiri, gak jadi masalah, gak jadi soal, asal jangan keterusan doang gitu. Lanjut ya, gimana cara kakak bikin diri sendiri tetap semangat waktu ngerasa otak udah mentok? Nah, kalau aku udah mentok, karena sekarang zamannya sudah serba canggih, aku biasanya minta bantuan AI. Tapi biasanya kalau udah gak ngerti dan mentok banget, aku nanya ke temen lah. Nanya ke teman gimana caranya. Aku biasanya belajar kelompok, aku sering kayak belajar kelompok kayak gitu, sering banget. Kayak ngerjain tugas ini, aku udah tahu nih, kayaknya aku bakal banyak menemukan kesulitan, jadi aku lebih cenderung mendingan langsung aja ngerjain bareng-bareng aja gitu. Jadi bisa nanya ketika bingung, dan bisa sharing ketika kita lebih tahu gitu. Lanjut, yang keenam adalah, kak, waktu pertama kali ngajar siswa tuh deg-degan banget gak? Oke, ini mungkin pengalamannya lebih ke yang udah akhir-akhir ya, semester 7 pas lagi PPL. Nah, pas lagi PPL itu sebenarnya aku nggak deg-degan, ada ya, karena ketemu karena gini ya, pertama aku masuk atau aku dapat tempat PPL yang dari ekspektasi orang-orang tuh udah menakutkan gitu, kayak jangan-jangan anak-anaknya malah lebih jago dibanding kita, kayak kita jadi serba rendah diri gitu, takut salah, takut lupa sama materi-materinya, takut mereka malah kayak anak-anak yang olimpiade gitu loh, yang udah wah 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 gitu. Pokoknya ya ada ketakutan itulah pokoknya. Tapi ternyata ketika dijalanin dan kita udah mempersiapkan diri dengan matang ya, materi apa yang mau disampaikan, hal apa aja gitu, kita bisa ngejawabnya dan mampu gitu untuk ngajarnya. Deg-degan ya boleh, emang kerasa deg-degannya, cuman kalau kita udah mempersiapkan, kita kan jadi tahu arahnya mau kemana, larinya mau kemana. Deg-degannya ya biarin aja, itu kan cuman penanda ya bahwa kita lagi menghadapi challenge gitu, atau tantangan lah saat ngajar. Karena kan PPL dinilai ya, jadi itu sih yang bikin deg-degannya. Lanjut ya, yang ketujuh adalah gimana caranya bikin anak-anak yang malas matematika jadi mau dengerin kita. Ini jadi lebih ke ngajarnya ya. Kalau yang ini sih, aku biasanya selalu menerapkan, aku nggak tahu ya, kayak pendekatan emosional itu sangat bermanfaat ketika pembelajaran. Jadi ya belajar gitu, tapi cara penyampaiannya, gimana kita membimbingnya, mengarahkan sih, cara mengarahkannya itu kayak gimana, dan lebih baur aja ke anak-anak kalau menurut aku, dan sediain games-games yang bikin mereka itu kayak dekat sama kita, tapi tahu di mana batasnya gitu. Bentar ya, aku mau cari pertanyaan-pertanyaan dulu yang emang ditanyain sama biasanya sama maba-maba. Bentar. Oke, lanjut. Di pendidikan matematika tuh belajarnya cuma soal dan rumus, atau ada hal lain yang kayak cara ngomong, berpikir, dan ngajar juga? Bener, ada banget. Jadi kita nggak cuman belajar tentang teorinya aja, tapi ada yang disebut dengan micro teaching, terus ada aku jadi lupa ya. Dia itu ngajar kayak, ada namanya micro teaching juga. Ada satu lagi namanya keterampilan pembelajaran, apa ya, lupa deh namanya apa ya, pokoknya dia ngulik materi-materi SD, SMP doang, SMP, SMA, dia ngulik materi-materi tersebut. Jadi
kita ada waktu dimana presentasi atau pura-pura ngajar lah, pura-pura ngajar anak-anak, seakan-akan mahasiswa itu adalah anak-anak yang akan kita ajar gitu. Jadi kalau pendidikan matematika emang diarahkan dari awal untuk jadi calon pengajar, jadi guru matematika gitu teman-teman. Lanjut, sini kakak pernah nggak bikin media pembelajaran kreatif, misalkan pakai game, teknologi, atau video? Ada banget. Kita malah diajarin di satu matkul itu ada, kita belajar, dikasih materi-materi tentang media-media yang bisa digunakan untuk pembelajaran matematika, untuk menunjang pembelajaran matematika, supaya have fun, supaya asik, bikin modul kah, dan sebagainya. Itu lebih menarik. Ada matkulnya dan aku pernah bikin. Dan itu akan dipakai nanti untuk penelitian kita. Ilmunya ya, materinya bisa aja dipakai, ilmunya juga apalagi gitu akan dipakai tentunya. Lanjut nih, dosen-dosen di jurusan ini tuh kaku banget kayak di film-film matematika, atau malah asik dan terbuka. Ini macam-macam ya teman-teman, kayak yang asik banget itu kayak seru aja, lebih deket banget sama kita, ada yang tegas juga ada tapi tetap ada lucu-lucunya, yang banyak lah pokoknya ya, sama aja lah belajar kayak gimana. Kamu nemuin guru-guru yang temponya itu ngikutin kita, ada yang dia sangat cepat, mungkin ini triknya ya teman-teman, kayak dosen itu ada yang super cepat, jadi kalau kita meleng sedikit itu udah hilang semua materi, karena beliau nulisnya itu kadang-kadang posisi tulisannya itu misalkan di atas awalnya, nah setelah itu posisinya pindah ke bawah, jadi kalau kita meleng dikit itu kita udah lupa nih harus nyatetnya ke arah mana. Nanti dibolehin moto ya, pakai HP dibolehin karena emang super cepat banget, jadi kita nanti nyalin tulisannya, mempelajari ulangnya lagi di rumah atau di asrama gitu. Aku tutup deh sama satu pertanyaan lagi. Kira-kira kalau di pendidikan matematika itu matkul yang paling disukain sama yang enggaknya apa? Nah kalau aku ini jadi lebih gak apa-apa lah ya, agak deep sedikit. Kalau aku yang paling tidak, yang bukan tidak disukai lah ya, yang paling aku susah kecapnya itu adalah analisis real unreal. Aku nggak bisa jelasin, aku nggak bisa kecap sama itu. Lanjut, yang paling disukainya itu adalah aku nggak bisa pilih nih antara aljabar, full aljabar apapun itu aljabarnya, sama statistika. I love both of them, suka banget. Jadi gitu deh cerita-cerita kita tentang pendidikan matematika kali ini. Kalau yang punya pertanyaan lainnya tentang seputar prodi pendidikan matematika, bisa banget aku jawabin ya. Nanti coba kita spill sedikit matkul-matkulnya. Mungkin gak akan aku ulas lebih jauh nanti, cuman kita spill aja dikit-dikit. So bye bye everyone, semoga jadi manfaat ya.